Bisnis selalu mencari cara baru untuk menarik dan menjual produk kepada pelanggan. Kini fokus mereka beralih ke dashboard mobil. Rata-rata pengemudi Amerika menghabiskan 51 menit per hari di dalam mobil. Ini menciptakan peluang emas untuk menjangkau audiens yang terikat. Setelah televisi, komputer, dan ponsel, dashboard mobil adalah bagian dari layar keempat untuk menarik perhatian konsumen. Peluangnya berlimpah di dunia digital dan saat ini. Dokter, restoran, dan layanan lokal bisa menargetkan iklan berdasarkan rute mengemudi yang umum. Bayangkan, pengemudi bisa memesan dan membayar kopi atau bensin langsung dari layar dashboard mereka. Perusahaan asuransi juga bisa memantau pola mengemudi dan menawarkan tarif lebih rendah bagi pengemudi yang berhati-hati. Produsen mobil dapat menggunakan data dari sensor untuk mengidentifikasi komponen yang perlu diganti. Mereka bahkan bisa menawarkan kupon dan penawaran untuk layanan perbaikan. Menurut McKinsey & Co., produk dan layanan berbasis dashboard bisa menghasilkan pendapatan baru hingga 700 miliar dolar pada tahun 2030. Produsen mobil kini berusaha keras untuk memanfaatkan tampilan dashboard sebagai cara untuk terhubung lebih dekat dengan pelanggan. Google dan Apple sangat ingin menjadikan tampilan dashboard sebagai platform untuk aplikasi mereka. Perebutan kendali atas tampilan dashboard antara produsen mobil dan perusahaan teknologi besar semakin memanas. Sayangnya, produsen mobil berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Model mobil baru dirancang bertahun-tahun sebelumnya, sementara pemilik mobil cenderung menyimpannya lebih lama. Layar mobil yang lebih tua tidak dirancang untuk diperbarui seperti ponsel pintar. Ini menciptakan tantangan besar bagi produsen mobil dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Google dan Apple telah menciptakan perangkat lunak canggih untuk mobil, yaitu Android Auto dan CarPlay. Dengan perangkat lunak ini, aplikasi dari ponsel pintar bisa ditampilkan di layar mobil. Ikon besar dan kontrol suara membantu pengemudi tetap fokus di jalan. Produsen mobil seperti Chevrolet, Toyota, dan Volvo sedang mengembangkan dashboard yang kompatibel. Ini membuat pengalaman berkendara semakin aman dan nyaman. Google juga meluncurkan Android Automotive, sistem operasi baru untuk dashboard kendaraan. Sistem ini dirancang khusus tanpa perlu input dari ponsel pintar. Produsen mobil seperti Ford dan Daimler AG yakin akan lebih baik jika mengembangkan aplikasi dashboard dan perangkat lunak sistem mereka sendiri. Volkswagen AG ingin tetap mengendalikan data konsumen yang berlimpah yang dihasilkan oleh perangkat elektronik internal kendaraannya dan telah mengembangkan sistem operasi mobilnya sendiri, VWOS, serta toko daring aplikasi dan layanan berjalan di cloud. Seri kendaraan listrik Volkswagen ID akan menjadi yang pertama menggunakan sistem dashboard mereka. Ford juga sedang mengembangkan sistem dashboardnya sendiri, tetapi sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan beberapa aplikasi ponsel pintar mereka ke layar mobil. Layar keempat hadir dengan serangkaian tantangannya sendiri. Salah satunya adalah potensi gangguan bagi pengemudi yang masih harus tetap fokus pada jalan dan memegang kemudi saat mobil. Pengenalan suara mungkin tidak berfungsi dengan baik bagi pengemudi yang melaju dengan kecepatan 70 mph di jalan raya, bersaing dengan angin dan keseimbangan jalan, serta mencari sinyal yang tak masuk. Layar keempat membawa tantangan baru untuk privasi kita. Perangkat lunaknya bisa mengumpulkan banyak data pribadi dari mobil dan pengemudi. Ini jadi perhatian besar bagi produsen mobil Eropa. Mereka punya aturan perlindungan data yang lebih ketat dibandingkan Amerika Serikat. Contohnya Volkswagen menolak permintaan Google. Mereka tidak mau memberikan data tentang tingkat bahan bakar mobil. Tujuannya agar Android bisa menentukan kebutuhan bensin dan memberi petunjuk arah ke pom bensin. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga privasi di era
Google telah bertanya kepada BMW apakah sensor dapat dipasang di kursi penumpang untuk menentukan berat penumpang, yang akan menunjukkan apakah penumpang tersebut dewasa atau anak-anak. Seorang juru bicara Google mengatakan bahwa kebijakan pengumpulan data perusahaan mengharuskannya untuk mendapatkan persetujuan pengemudi sebelum mengakses informasi apapun.